Selamat siang Pak John dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok E yang beranggotakan Francisca Agnes NIM 1922140077, Alfredo Robert Situs Sidebalok NIM 2022145152, Febronia Carmelita Bate NIM 2022141160, Yohanes Baptisawa Siwangu NIM 2022141174, Pratama Yudi Setiawan NIM 2022141185, Yohana Isabel Simanjutak NIM 2022141192 dan Steffi Hasanuddin NIM 2122141103. Kami di sini akan mempresentasikan materi mengenai Building Information System. Sistem baru dan proses bisnis put MoneyGram untuk uang. Jika Anda menggunakan PayPal, Anda mungkin belum pernah mendengar tentang MoneyGram. Tetapi jutaan orang di seluruh dunia menggunakan layanan ini untuk mengirim uang kemana saja dalam hitungan menit. MoneyGram yang berkantor pusat di Dallas adalah salah satu bisnis pengiriman uang terbesar di dunia dengan 256.000 agen mitra mulai dari Walmart hingga toko tembakau di Paris, tempat pelanggan dapat mengirim dan menerima uang. Pada tahun 2011, MoneyGram menghasilkan pendapatan sebesar 1,3 miliar US dollar. Untuk perusahaan transfer uang global, sangat penting untuk dapat memindahkan uang antara dua titik di seluruh dunia dalam hitungan menit. MoneyGram menggunakan sistem manajemen keuangan otomatis untuk mewujudkannya. Sistem menangani ratusan ribu transaksi pengiriman uang setiap hari dan memastikan bahwa semua toko retail, bank dan agen MoneyGram lainnya menerima pembayaran dan komisi keuangan yang sesuai untuk setiap pengiriman uang. Meskipun bertahun-tahun mengalami pertumbuhan 2 digit, operasi MoneyGram tidak berjalan dengan baik. Perusahaan dibebani dengan sistem usang yang membutuhkan penggunaan spreadsheet dan proses manual yang memakan waktu untuk menghitung pembayaran dan menutup pembukuan setiap bulan. Sistem tersebut memadai untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya kerumitan dan kurangnya skalabilitas membatasi kemampuan MoneyGram untuk memenuhi permintaan pasar, menambah produk baru, dan melayani tim penjualan. Selain itu, kurangnya pusat penyimpanan data mempersulit pembuatan laporan, menganalisis peluang pasar, dan menemukan hambatan dalam sistem. Manajemen senior memutuskan untuk memeriksa proses bisnis dan sistem lama MoneyGram. Beberapa di antaranya berlebihan. Itu mengumpulkan manajer bisnis dan teknologi teratas perusahaan, termasuk kepala keuangan, pengontrol, bendahara, dan wakil presiden eksekutif, operasi dan teknologi perusahaan. Mereka menyimpulkan bahwa selain memperbarui teknologi, MoneyGram perlu mengubah beberapa proses bisnis utamanya. Secara budaya, manajer MoneyGram membuat perubahan dalam tanggung jawab staf untuk membuat karyawan lebih memahami proses bisnis perusahaan dan cara untuk memperbaikinya. Karyawan diinstruksikan untuk memahami setiap langkah dalam proses bisnis yang menjadi bagian mereka, alih-alih fungsi pekerjaan masing-masing. Perusahaan menggunakan banyak webinar dan alat lain untuk menunjukkan kepada karyawan bagaimana proses bisnis diubah. Untuk itu, MoneyGram membuat subset manajer yang disebut pemilik proses global atau GPO. Setiap GPO bertanggung jawab atas kinerja proses individual seperti manajemen kas, orientasi pelanggan, atau pemrosesan kredit. GPO diminta untuk menentukan status proses mereka saat ini, bagaimana proses saling memengaruhi, dan bagaimana mereka merasa dapat ditingkatkan. Mereka juga menentukan bagaimana keberhasilan proses mereka dapat diukur dan ditugaskan mengumpulkan data kinerja untuk mengukur peningkatan tersebut. MoneyGram masih menggunakan GPO dalam operasinya bersama dengan subproses pemilik SPO yang bertanggung jawab untuk menangani aktivitas dan masalah sehari-hari. Orientasi proses baru ini telah memindahkan MoneyGram dari departemen lama terpisah ke kelompok kerja lintas fungsi yang berkolaborasi erat dengan pandangan jangka panjang tentang apa yang terbaik untuk bisnis. Untuk teknologi yang mendukung proses globalnya yang baru, MoneyGram memilih Oracle Business Suite dengan modul Oracle Incentive Compensation. Oracle Business Suite terdiri dari aplikasi Enterprise Resource Planning atau ERP, Customer Relationship Management atau CRM, dan Supply Chain Management atau SCM. Menggunakan sistem manajemen basis dan data relasional Oracle. Modul kompensasi insentif Oracle mengotomatiskan proses perancangan, pengelolaan, dan analisis program kompensasi variabel. Manajemen yakin perangkat lunak Oracle mampu menangani pekerjaan kustomisasi yang diperlukan untuk mengintegrasikan dengan proses yang digunakan oleh back office, perusahaan, dan agen kepemilikan, serta untuk menangani kebutuhan bisnis untuk unik lainnya. Sistem Oracle menyertakan kemampuan untuk membuat, melihat, dan mengelola informasi pelanggan secara online. MoneyGram mulai mengimplementasikan Oracle Business Suite pada September 2012. Perangkat lunak baru
dan proses bisnis merampingkan sebagian besar operasi back office Monogram, membuatnya lebih mudah untuk memproses lebih banyak transaksi dan penyelesaian pelanggan dengan agen dan penagih, dan untuk memperbarui buku besar perusahaan. Mitra baru dapat ditambahkan dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Komisi sangat penting untuk mendorong profitabilitas dalam produk Monogram yang sudah ada dan yang baru. Monogram harus melacak sejumlah besar rencana berbeda untuk menghitung komisi agen mitranya di seluruh dunia. Sistem lamanya tidak dapat mengotomatiskan banyak rencana komisi, sehingga Monogram harus menggunakan spreadsheet dan proses manual untuk mengelola beberapa ratus rencana komisi. Monogram membangun model komisi yang fleksibel, menggunakan kompensasi insentif Oracle yang telah mampu mengotomatisasi lebih dari 90% rencana komisi non-standarnya. Di masa lalu, inovasi regional baru membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk direncanakan, tetapi implementasi Oracle telah memangkas waktu tersebut sekitar 40%. Perkenalan produk baru akan terintegrasi dengan mulus dengan proses back-end Monogram sehingga transaksi baru dicatat dan dipertanggungjawabkan dengan benar. Sistem Oracle baru memungkinkan Monogram untuk mengonfigurasi proses hanya dengan menyesuaikan parameter yang ada saat ini alih-alih mengembangkan perangkat lunak baru. Monogram cenderung tidak masuk ke pasar dengan produk yang pada awalnya harus dijalankan dengan proses manual. Memiliki tempat penyimpanan data di seluruh perusahaan yang berlokasi terpusat memungkinkan karyawan Monogram untuk melayani pelanggan dan agen yang melakukan transfer uang dengan lebih baik. Data terpusat up-to-date dan mudah tersedia. Laporan biasanya memakan waktu 40 jam dan 3 karyawan untuk membuat, tetapi sekarang memakan waktu 80% lebih sedikit. Para pekerja tersebut dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk menganalisis laporan dan lebih sedikit waktu untuk menyusunnya. Penghematan biaya dari konsolidasi lebih dari 40 sistem TI lama Monogram ke dalam satu implementasi Oracle Business Suite di seluruh perusahaan berjumlah jutaan dolar. Perusahaan sekarang dapat menangani lebih banyak transaksi tanpa harus mempekerjakan staf tambahan. Perusahaan memperkirakan bahwa perangkat lunak Oracle akan terbayar dengan sendirinya dalam waktu 1 tahun. Pengalaman Monogram mengilustrasikan beberapa langkah yang diperlukan untuk merancang dan membangun sistem informasi baru. Membangun sistem manajemen keuangan baru memerlukan analisis masalah organisasi dengan sistem informasi yang ada, menilai persyaratan informasi, memilih teknologi yang tepat, dan mendesain ulang proses bisnis dan pekerjaan. Manajemen harus mengawasi upaya pembangunan sistem dan mengevaluasi manfaat dan biaya. Sistem informasi baru mewakili proses perubahan organisasi yang direncanakan. Kasus pembukaan bab meminta perhatian pada poin-poin penting yang diangkat oleh kasus ini dan bab ini. Operasi global Monogram terhambat oleh sistem informasi yang ketinggalan zaman dan proses manual yang tidak efisien, yang menaikkan biaya dan membatasi kemampuan perusahaan untuk menambah produk baru dan rencana kompensasi untuk agen mitra baru sehingga dapat terus berkembang secara global. Manajemen memutuskan untuk mengganti 40 sistem lama yang sudah ketinggalan zaman dengan rangkaian perangkat lunak di seluruh perusahaan yang dapat membuat satu sumber data terpusat untuk perusahaan dan mendukung operasi global, produk keuangan baru dan akuntansi back office, kompensasi, dan transfer pembayaran dengan banyak usaha manual yang lebih sedikit. Solusinya tidak hanya mencakup penerapan teknologi baru, tetapi juga perubahan pada budaya perusahaan, proses bisnis, dan fungsi pekerjaan. Pendidikan pelatihan karyawan sangat penting. Berkat sistem baru, Monogram berada dalam posisi yang jauh lebih kuat untuk berekspansi secara global, menambah agen mitra baru, dan mendukung produk keuangan dan paket pembayaran baru. Berikut adalah beberapa pertanyaan untuk dipikirkan. Apa keuntungan dan tantangan menggunakan perangkat lunak untuk seluruh perusahaan seperti Oracle Business Suite di perusahaan global seperti Monogram? Seberapa besar sistem baru mengubah cara Monogram menjalankan bisnisnya? Sistem sebagai organisasi terencana mengubah. Membangun sistem informasi baru adalah salah satu jenis perubahan organisasi yang terencana. Pengenalan sistem informasi baru melibatkan lebih dari perangkat keras dan perangkat lunak baru. Ini juga mencakup perubahan dalam pekerjaan, keterampilan, manajemen, dan organisasi. Saat kami merancang sistem informasi baru, kami mendesain ulang organisasi. Pembangun sistem harus memahami bagaimana suatu sistem akan memenuhi proses bisnis tertentu dan organisasi secara keseluruhan. Pengembangan sistem dan perubahan organisasi. Teknologi informasi dapat mempromosikan berbagai tingkat perubahan organisasi, mulai dari inkremental hingga jauh jangkauannya. Gambar 13.1 menunjukkan 4 jenis perubahan struktural
struktural organisasi yang dimungkinkan oleh teknologi informasi. 1. Otomatisasi. 2. Rasionalisasi. 3. Desain ulang proses bisnis. Dan 4. Pergeseran paradigma. Masing-masing membawa risiko dan imbalan yang berbeda. Bentuk paling umum dari perubahan organisasi yang dimungkinkan oleh TI adalah otomatisasi. Aplikasi pertama dari teknologi informasi melibatkan membantu karyawan dalam melakukan tugas mereka secara lebih efisien dan efektif, menghitung cek gaji dan daftar gaji, memberi teller bank akses cepat ke catatan simpanan pelanggan, dan mengembangkan jaringan reservasi nasional untuk agen tiket pesawat adalah contoh otomatisasi awal. Bentuk perubahan organisasi yang lebih dalam yang mengikuti dengan cepat dari otomatisasi awal adalah rasionalisasi prosedur. Otomatisasi sering mengungkapkan kemacetan baru dalam produksi dan membuat pengaturan prosedur dan struktur yang ada menjadi sangat tidak praktis. Rasionalisasi prosedur adalah penyederhanaan prosedur operasi standar. Misalnya, sistem monogram untuk menangani transfer uang global efektif tidak hanya karena menggunakan teknologi komputer, tetapi juga karena perusahaan menyederhanakan proses bisnisnya untuk operasi back office. Lebih sedikit langkah manual yang diperlukan. Rasionalisasi prosedur sering dijumpai pada program-program untuk melakukan serangkaian perbaikan kualitas berkelanjutan pada produk, layanan, dan operasi, seperti Total Quality Management atau TQM dan Six Sigma, manajemen kualitas total atau TQM, membuat pencapaian kualitas menjadi tujuan itu sendiri dan tanggung jawab semua orang dan fungsi dalam satu organisasi. TQM berasal dari konsep yang dikembangkan oleh pakar kualitas Amerika seperti W. Edwards Deming dan Joseph Juran, tetapi dipopulerkan oleh orang Jepang. 6 Sigma adalah ukuran kualitas yang spesifik, mewakili 3,4 cacat per sejuta peluang. Sebagian besar perusahaan tidak dapat mencapai tingkat kualitas ini, tetapi menggunakan Six Sigma sebagai tujuan untuk mendorong program peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Jenis perubahan organisasi yang lebih kuat adalah desain ulang proses bisnis, di mana proses bisnis dianalisis, disederhanakan, dan didesain ulang. Perencanaan ulang proses bisnis mengatur ulang alur kerja, menggabungkan langkah-langkah untuk mengurangi pemborosan dan menghilangkan tugas yang berulang dan padat kertas. Terkadang desain baru menghilangkan pekerjaan juga. Ini jauh lebih ambisius daripada rasionalisasi prosedur, membutuhkan visi baru tentang bagaimana proses harus diatur. Contoh desain ulang proses bisnis yang diikuti secara luas adalah pemrosesan tanpa faktur Ford Motor Company yang mengurangi jumlah karyawan di organisasi hutang akun Ford Amerika Utara sebanyak 500 orang sebesar 75%. Panitera hutang biasanya menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menyelesaikan perbedaan antara pesanan pembelian, dokumen penerimaan, dan faktur. Ford mendesain ulang proses hutang dagangannya sehingga departemen pembelian memasukkan pesanan kembali ke dalam database online yang dapat diperiksa oleh departemen penerima saat barang pesanan tiba. Jika barang yang diterima sesuai dengan pesanan pembelian, sistem secara otomatis menghasilkan cek untuk hutang dagang untuk dikirim ke vendor. Vendor tidak perlu mengirim faktur. Merasionalisasikan prosedur dan mendesain ulang proses bisnis terbatas pada bagian bisnis tertentu. Sistem informasi baru pada akhirnya dapat memengaruhi desain seluruh organisasi dengan mengubah cara organisasi menjalankan bisnisnya atau bahkan sifat bisnisnya. Misalnya, perubahan truk dan transportasi jarak jauh Schneider National menggunakan sistem informasi baru untuk mengubah model bisnisnya. Schneider menciptakan bisnis baru yang mengelola logistik untuk perubahan lain. Bentuk perubahan bisnis yang lebih radikal ini disebut pergeseran paradigma. Pergeseran paradigma melibatkan pemikiran ulang sifat bisnis dan sifat organisasi. Mendesain ulang proses bisnis. Proses bisnis manajemen menyediakan berbagai alat dan metodologi untuk menganalisis proses, merancang proses baru, dan mengoptimalkan proses tersebut. Perusahaan mempraktikkan manajemen proses bisnis melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengidentifikasi proses untuk perubahan. Ketika sistem digunakan untuk memperkuat yang salah model bisnis atau proses bisnis, bisnis bisa menjadi lebih efisien dalam melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Akibatnya, perusahaan menjadi rentan terhadap pesaing yang mungkin telah menemukan bisnis yang tepat model. Waktu dan biaya yang cukup besar juga dapat dihabiskan untuk meningkatkan bisnis proses yang berdampak kecil pada kinerja
dan pendapatan perusahaan secara keseluruhan. Manajer perlu menentukan proses bisnis apa yang paling penting dan bagaimana meningkatkan proses ini agar membantu kinerja bisnis. 2. Analisis proses yang ada. Proses bisnis yang ada dimodelkan dan didokumentasikan, mencatat masukan, keluaran, sumber daya, dan urutan kegiatan. Gambar 13.2 mengilustrasikan proses apa adanya untuk membeli buku dari toko buku. Pertimbangan apa yang terjadi ketika pelanggan mengunjungi toko buku dan mencari buku di raknya. Jika dia menemukan buku itu, dia akan membawanya ke kasir dan membayarnya melalui kartu kredit atau uang tunai. Jika pelanggan tidak dapat menemukan buku, ia harus meminta petugas toko buku untuk mencari di rak atau memeriksa catatan inventaris toko buku untuk melihat apakah ada stok. Jika petugas menemukan buku itu, maka pelanggan akan membelinya. Jika buku tidak tersedia secara lokal, petugas menanyakan tentang pemesanan untuk pelanggan dari gudang toko buku atau dari distributor atau penerbit buku. Begitu buku pemesanan tiba di toko buku, maka karyawan akan menelpon pelanggan dan memberikan informasi tersebut. Pelanggan akan harus pergi ke toko buku untuk mengambil buku dan membayarnya. Jika toko buku tidak dapat memesan buku untuk pelanggan, pelanggan harus coba toko buku lain. Anda dapat melihat bahwa proses ini memiliki banyak langkah-langkah yang mengharuskan pelanggan untuk melakukan beberapa perjalanan ke toko buku. Yang ketiga, rancangan proses baru. Proses atau calon baru yang disederhanakan akan didokumentasikan dan dimodalkan untuk dibandingkan dengan proses lama. Gambar 13.3 mengilustrasikan bagaimana proses pembelian buku dapat didesain ulang dengan memanfaatkan internet. Pelanggan mengakses toko buku online melalui internet dari komputernya. Dia mencari toko buku online untuk buku yang dia inginkan. Jika buku tersedia, pelanggan memesan buku tersebut secara online, menyediakan informasi kartu kredit dan alamat pengirim, dan buku diantar ke rumah pelanggan. Jika toko online tidak memiliki buku, maka pelanggan memilih toko buku online lain dan mencari buku yang dia inginkan. Proses ini memiliki langkah yang jauh lebih sedikit daripada proses pembelian buku di toko buku pertama atau toko buku pada gambar 13.2, di mana membutuhkan lebih sedikit usaha dari pihak pelanggan dan membutuhkan lebih sedikit staf penjualan untuk layanan pelanggan. Proses membeli buku secara online mungkin hanya membutuhkan beberapa waktu, meskipun pelanggan mungkin harus menunggu beberapa hari atau seminggu menerima buku melalui pos dan harus membayar biaya pengiriman. Tetapi, pelanggan menghemat waktu dan uang dengan tidak harus pergi ke toko buku atau melakukan kunjungan tambahan untuk mengambil buku tersebut. Yang keempat, implementasikan proses baru. Setelah proses baru selesai secara menyeluruh, dimodelkan dan analisisnya, itu harus diterjemahkan ke dalam seperangkat prosedur baru dan aturan kerja. Sistem informasi baru atau peningkatan yang sudah ada, sistem mungkin harus diimplementasikan untuk mendukung proses yang didesain ulang. Proses baru dan sistem pendukung diluncurkan ke dalam bisnis organisasi. Saat bisnis mulai menggunakan proses ini, masalah terungkap dan ditangani.
karyawan yang bekerja dengan proses dapat merekomendasikan perbaikan. Yang kelima, pengukuran berkelanjutan. Setelah proses implementasi dan dioptimalkan, perlu terus diukur. Karena proses mungkin memburuk dari waktu ke waktu karena karyawan kembali ke metode lama atau mungkin kehilangan efektivitasnya jika bisnis mengalami perubahan lain. Meskipun banyak perbaikan proses bisnis bersifat inkremental dan berlangsung, ada kalanya perubahan yang lebih radikal harus dilakukan. Ketika diimplementasikan dengan benar, desain ulang proses bisnis menghasilkan keuntungan dramatis dan produktivitas dan efisiensi, dan bahkan mungkin mengubah cara bisnis yang dijalankan. Alat untuk manajemen proses bisnis. Alat ini membantu bisnis mengidentifikasi dan mendokumentasikan proses yang membutuhkan perbaikan, membuat model proses yang ditingkatkan, menangkap dan menegakkan aturan bisnis untuk melakukan proses, dan mengidentifikasikan sistem yang ada untuk mendukung proses baru atau didesain ulang. Beberapa alat BPM mendokumentasikan dan memantau proses bisnis untuk membantu perusahaan mengidentifikasikan inefisiensi, menggunakan perangkat lunak untuk terhubung dengan masing-masing sistem perusahaan untuk proses tertentu, untuk mengidentifikasi titik masalah. Kanada perusahaan reksadana AIC menggunakan perangkat lunak pemantauan Sajus BPM untuk memeriksa ketidakkonsistenan dalam proses memperbarui akun setelah setiap transaksi klien. Sajusi berspesialisasi dalam manajemen proses berbasis tujuan yang berfokus pada menemukan penyebab masalah organisasi melalui pemantauan proses sebelum menerapkan alat untuk mengatasi masalah tersebut. Tinjauan pengembangan sistem. Sistem informasi baru merupakan hasil dari proses organisasi penyelesaian masalah. Sebuah sistem informasi baru dibangun sebagai solusi bagi sebagian orang jenis masalah atau serangkaian masalah yang dirasakan organisasi sedang dihadapi. Selanjutnya adalah Burton Snowboard dengan proses bisnis yang cepat. Ketika kita mendengar snowboarding, kita cenderung memikirkan lereng yang tertutup salju, lompatan akrobatik, dan hiburan terbang tinggi. Kita biasanya tidak berpikir untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis. Tapi, snowboarding adalah bisnis untuk Burton Snowboard, pelopor industri dan pemimpin pasar yang didirikan pada tahun 1977 oleh Jack Burton Scepter dan berkantor pusat di Burlington. Burton menargetkan versi perangkat lunak standar tradisional bila memungkinkan, bahwa menyadari dengan lebih banyak lonceng dan fluid datang, peningkatan biaya pemeliharaan dan kurva pembelajaran yang lebih curam untuk memahami perangkat lunak analisis. SAP membantu Burton mengidentifikasi yang teratas. Selanjutnya adalah pengembangan sistem. Pengembangan sistem adalah jenis masalah terstruktur yang diselesaikan dengan aktivitas yang berbeda. Kegiatan ini terdiri dari analisis sistem, desain sistem, pemrograman, pengujian, konversi, produksi, dan pemeliharaan. Kegiatan pengembangan sistem
yang digambarkan biasanya berlangsung secara berurutan. Tetapi, beberapa kegiatan mungkin perlu diulang atau beberapa mungkin terjadi secara bersamaan. Tergantung pada pendekatan pembangunan sistem yang digunakan. Nah, selanjutnya analisis sistem. Analisis sistem adalah analisis masalah yang coba dipecahkan oleh perusahaan dengan sistem informasi yang terdiri dari mendefinisikan masalah, mengidentifikasi penyebabnya, menentukan solusi, dan mengidentifikasi persyaratan informasi yang harus dipenuhi oleh solusi sistem. Analisis sistem membuat peta jalan dari organisasi dan sistem yang ada, mengidentifikasi pemilik utama dan pengguna data bersama dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang ada. Analisis sistem kemudian merinci masalah sistem yang ada. Menetapkan persyaratan informasi. Ada beberapa masalah yang tidak memerlukan penyelidikan sistem informasi, tetapi sebaliknya memerlukan penyesuaian dalam manajemen, pelatihan pertambahan, perbaikan, atau prosedur organisasi yang lain. Mungkin tugas yang paling menantang dari analisis sistem adalah untuk menentukan kebutuhan informasi yang spesifik yang harus dipenuhi oleh solusi sistem yang dipilih. Analisis kebutuhan dengan hati-hati mendefinisikan tujuan sistem yang baru atau yang dimodifikasi dan mengembangkan deskripsi secara rinci tentang fungsi yang harus dilakukan oleh sistem baru. Next ada desain sistem. Perancang sistem merinci spesifikasi sistem yang akan memberikan fungsi yang diidentifikasi selama analisis sistem. Spesifikasi ini harus mencakup semua komponen manajerial, organisasi, dan teknologi dari solusi sistem. Persyaratan informasi, pengguna mendorong seluruh upaya pembangunan sistem. Staf teknis pengguna bekerja pada desain meningkatkan pemahaman pengguna dan penerimaan sistem. Namun, beberapa sistem memerlukan lebih banyak partisipasi pengguna dalam desain daripada yang lain. Selanjutnya ada penyelesaian proses pengembangan sistem. Langkah-langkah yang tersisa dalam proses pengembangan sistem menerjemahkan spesifikasi solusi yang ditetapkan selama analisis dan desain sistem ke dalam sistem informasi operasional yang salah. Langkah-langkah penutup ini terdiri dari pemrograman, pengaturan, produksi, dan pemeliharaan. Selama tahap pemrograman, spesifikasi sistem yang disiapkan selama tahap desain diterjemahkan ke dalam kode program perangkat lunak. Yang saat ini banyak organisasi tidak lagi melakukan pemrograman mereka sendiri untuk sistem yang baru. Nah, sebagai gantinya, mereka membeli perangkat lunak yang memenuhi persyaratan untuk sistem yang sekarang dari sumber eksternal seperti paket perangkat lunak dari vendor perangkat lunak komersial, layanan perangkat lunak dari penyedia layanan aplikasi, atau perusahaan outsourcing yang mengembangkan perangkat lunak aplikasi khusus untuk klien mereka. Selanjutnya ada pengujian. Pengujian yang mendalam dan menyeluruh harus dilakukan untuk memastikan apakah sistem menghasilkan hasil yang benar. Pengujian sistem informasi dapat dipecah menjadi 3 jenis kegiatan. Yang pertama, pengujian unit, pengujian sistem, dan pengujian penerimaan. Pengujian sistem
menguji fungsi sistem informasi secara keseluruhan. Ini dapat dicoba untuk menentukan apakah modul diskrit akan berfungsi bersama seperti yang direncanakan dan apakah ada perbedaan antara sistem yang benar-benar bekerja dan cara yang disepakati. Gambar 13.5 menunjukkan contoh rencana pengujian. Kondisi umum yang diuji adalah record change. Dokumentasinya terdiri dari serangkaian layar rencana pengujian yang dikelola pada basis data, mungkin basis data PC, yang cocok untuk jenis aplikasi ini. Konversi adalah proses perubahan dari sistem lama ke sistem baru. 4 strategi konversi utama dapat digunakan. Yang pertama strategi paralel, strategi cutover langsung, strategi studi percontohan, dan strategi pendekatan bertahap. Dalam strategi paralel, baik sistem lama dan penggantian potensialnya dijalankan bersama untuk sementara waktu sampai semua orang yakin bahwa yang baru berfungsi dengan benar. Ini adalah pendekatan konversi yang paling aman, karena jika terjadi kesalahan atau gangguan pemrosesan, sistem lama masih dapat digunakan sebagai cadangan. Produksi dan pemeliharaan. Setelah sistem baru dipasang dan konversi selesai, sistem dikatakan dalam produksi. Selama tahap ini, sistem akan ditinjau oleh pengguna dan pakar teknis untuk menentukan beberapa baik sistem tersebut telah memenuhi tujuan awalnya. Dan untuk memutuskan apakah perlu dilakukan revisi atau modifikasi, dalam beberapa kasus, dokumen audit pasca implementasi formal disiapkan. Setelah sistem disetel dengan baik, sistem harus dipelihara saat dalam produksi untuk memperbaiki kesalahan, memenuhi persyaratan, atau meningkatkan efisiensi pemrosesan. Perubahan pada perangkat keras, perangkat lunak, dokumentasi, atau prosedur pada sistem produksi untuk memperbaiki kesalahan, memenuhi persyaratan baru, atau meningkatkan efisiensi pemrosesan disebut pemeliharaan. Sekitar 20% dari waktu yang dicurahkan untuk pemeliharaan digunakan mendebuk atau memperbaiki masalah produksi darurat. 20% lainnya berkaitan dengan perubahan data, file laporan, perangkat keras, atau perangkat lunak sistem. Namun, 60% dari semua pekerjaan pemeliharaan terdiri dari peningkatan pengguna, peningkatan dokumentasi, dan pengodaan ulang komponen sistem untuk efisiensi pemrosesan yang lebih besar. Jumlah pekerjaan dalam kategori ketiga dari masalah pemeliharaan dapat dikurangi secara signifikan melalui praktik desain dan analisis sistem yang lebih baik. Pemodelan dan perancangan sistem, metodologi terstruktur dan berorientasi objek. Metodologi terstruktur telah digunakan untuk mendokumentasikan, menganalisis, dan merancang sistem informasi sejak tahun 1970-an. Terstruktur mengacu pada fakta bahwa tekniknya langkah demi langkah dengan setiap langkah dibangun di atas yang sebelumnya. Metodologi terstruktur bersifat top-down, berkembang dari level tertinggi, paling abstrak ke level detail terendah, dari yang umum ke yang spesifik. Metode pengembangan terstruktur berorientasi pada proses, berfokus terutama pada pemodelan proses atau tindakan yang menangkap, menyimpan, memanipulasi, dan mendistribusikan data sebagai aliran data melalui sistem. Metode ini memisahkan data dari proses prosedur pemrograman terpisah harus ditulis setiap kali seseorang ingin mengambil tindakan pada bagian data tertentu. Prosedur bertindak berdasarkan data yang diteruskan oleh program kepada mereka. Alat utama untuk mewakili proses komponen sistem dan aliran data diantaranya adalah diagram aliran data (DVD). Diagram aliran data menawarkan model grafis logis dari aliran informasi, mempartisi sistem menjadi modul yang menunjukkan tingkat detail yang dapat dikelola. Ini dengan ketat menentukan proses atau transformasi yang terjadi dalam sistem modul dan antarmuka yang ada di antara mereka. Gambar 13.6 menunjukkan diagram aliran data sederhana untuk sistem pendaftaran kursus universitas melalui pos. Kotak bulat mewakili proses yang menggambarkan transformasi data. Kotak persegi mewakili entitas eksternal yang merupakan pencetus atau penerima informasi yang terletak di luar batas sistem yang dimodelkan. Persegi panjang terbuka mewakili penyimpanan data yang merupakan inventaris data manual atau otomatis.
Panah mewakili aliran data yang menunjukkan penggerakan antara proses, entitas eksternal, dan penyimpanan data. Mereka berisi paket data dengan nama atau konten dari setiap aliran data yang tercantum di samping panah. Diagram aliran data ini menunjukkan bahwa mahasiswa menyerahkan formulir pendaftaran dengan nama, nomor induk, dan nomor mata kuliah yang ingin diambil. Dalam proses 1.0, sistem memverifikasi bahwa setiap mata kuliah yang dipilih masih terbuka dengan merujuk file mata kuliah universitas. File tersebut membedakan kursus yang dibuka dari yang telah dibatalkan atau diisi. Proses 1.0 kemudian menentukan pilihan siswa mana yang dapat diterima atau ditolak. Proses 2.0 mendaftarkan siswa dalam kasus yang telah diterimanya. Itu memperbarui file kursus universitas dengan nama siswa dan nomor identifikasi dan menghitung ulang ukuran kelas. Jika pendaftaran maksimum telah tercapai, nomor kursus ditandai dengan sebagai ditutup. Proses 2.0 juga memperbarui file master mahasiswa universitas dengan informasi tentang mahasiswa baru atau perubahan alamat. Proses 3.0 kemudian mengirimkan setiap pelamar siswa surat konfirmasi pendaftaran yang mencantumkan mata kuliah yang didaftarkan dan mencatat pilihan mata kuliah yang tidak dapat dipenuhi. Diagram dapat digunakan untuk menggambarkan proses tingkat yang lebih tinggi serta detail tingkat yang lebih rendah. Berikutnya ada Object Oriented Development. Metode terstruktur berguna untuk proses pemodelan, tetapi tidak menangani pemodelan data dengan baik. Metode terstruktur menggunakan data dan proses sebagai entitas yang terpisah secara logis, sedangkan di dunia nyata pemisahan itu tampak tidak wajar. Konvensi pemodelan yang berbeda digunakan untuk analisis diagram aliran data dan untuk desain bagan struktur. Maka, pengembangan berorientasi objek membahas masalah ini dengan menggunakan objek sebagai unit dasar analisis dan sistem desain. Seperti ditunjukkan pada gambar 13.7 tentang High Level Structure Chart for a Payroll System. Elemen kotak pertama menunjukkan proses penggajian, kemudian dibagi menjadi 3, yaitu dapatkan masukan yang valid, hitung gaji, dan tulis keluaran. Pada kotak dapatkan masukan yang valid dibagi menjadi 2, yaitu dapatkan masukan dan validasi masukan. Kemudian pada kotak hitung gaji juga dibagi menjadi 2, yaitu hitung gaji kotor dan gaji bersih. Terakhir pada kotak tulis keluaran dibagi menjadi 2, yaitu perbarui file, induk, dan tulis cek laporan serta file keluaran. Bagian struktur ini menunjukkan tingkat desain tertinggi atau paling abstrak untuk sistem penggajian, memberikan gambaran umum tentang seluruh sistem. Sebuah objek menggabungkan data dan proses spesifik yang beroperasi pada data tersebut. Data yang dienkapsulasi dalam suatu objek dapat diakses dan dimodifikasi hanya oleh operasi atau metode yang terkait dengan objek tersebut. Alih-alih meneruskan data ke prosedur, program pengirim pesan ke objek untuk melakukan operasi yang sudah tertanam di dalamnya. Sistem dimodelkan sebagai kumpulan objek dan hubungan di antara mereka, karena logika pemrosesan berada di dalam objek daripada di program perangkat lunak yang terpisah. Objek harus berkolaborasi satu sama lain untuk membuat sistem bekerja. Pemodelan berorientasi objek didasarkan pada konsep kelas dan pewarisan. Objek yang termasuk dalam kelas tertentu atau kategori umum dari objek serupa memiliki ciri-ciri kelas tersebut. Kelas objek pada gilirannya dapat mewarisi semua struktur dan perilaku kelas yang lebih umum dan kemudian menambahkan variabel dan perilaku unik untuk setiap objek. Kelas objek baru dibuat dengan memilih kelas yang ada dan menentukan bagaimana kelas baru berbeda dari kelas yang ada, alih-alih memulai dari awal setiap kali. Kita dapat melihat bagaimana kelas dan warisan bekerja pada gambar 13.8 yang menggambarkan hubungan antar kelas mengenai karyawan dan bagaimana mereka dibayar. Karyawan di sini termasuk superkelas, gaji, per jam, dan sementara adalah subkelas karyawan. Nama kelas ada di kompartemen atas, atribut untuk setiap kelas ada di bagian tengah setiap kotak, dan daftar operasi ada di bagian bawah setiap kotak. Fitur yang dimiliki bersama oleh semua karyawan seperti ID, nama, alamat, tanggal dipekerjakan, posisi, dan gaji disimpan di superclass employee. Sedangkan setiap subclass menyimpan fitur yang spesifik untuk tipe karyawan tertentu. Khusus untuk karyawan per jam, misalnya adalah tarif per jam dan tarif lembur mereka. Garis solid dari subclass ke superclass adalah jalur generalisasi yang menunjukkan bahwa subclass yang digaji, hourly, dan temporary memiliki ciri-ciri yang sama yang dapat digeneralisasikan ke dalam superclass employee.
Interaksi antara sistem dan penggunanya dianalisis untuk mengidentifikasi objek yang mencakup data dan proses. Fase desain berorientasi objek menggambarkan bagaimana objek akan berperilaku dan bagaimana mereka akan berinteraksi satu sama lain. Objek serupa dikelompokkan bersama untuk membentuk kelas, dan kelas dikelompokkan ke dalam hierarki di mana subkelas mewarisi atribut dan metode dari superkelasnya. Pengembangan berorientasi objek berpotensi mengurangi waktu dan biaya penulisan dari perangkat lunak karena organisasi dapat menggunakan kembali objek perangkat lunak yang telah dibuat sebagai blok bangunan untuk aplikasi lain. Sistem baru dapat dibuat dengan menggunakan beberapa objek yang ada, mengubah yang lain, dan menambahkan beberapa objek baru. Kerangka kerja berorientasi objek telah dikembangkan untuk menyediakan aplikasi semi-lengkap yang dapat digunakan kembali, yang dapat disesuaikan lebih lanjut oleh organisasi menjadi aplikasi yang sudah jadi. Berikutnya ada Computer Aided Software Engineering. Rekayasa perangkat lunak berbantuan komputer menyediakan perangkat lunak untuk mengotomatisasi metodologi untuk mengurangi jumlah pekerjaan berulang yang perlu dilakukan pengembang. Alat ini juga memfasilitasi pembuatan dokumentasi yang jelas dan koordinasi supaya pengembangan tim. Anggota tim dapat berbagi pekerjaan mereka dengan mudah dengan mengakses file satu sama lain untuk meninjau atau mengubah apa yang telah dilakukan. Manfaat produktivitas sederhana juga dapat dicapai jika alat digunakan dengan benar. Alat ini menyediakan fasilitas grafik otomatis untuk menghasilkan bagan dan diagram, pembuat layar dan laporan, kamus data, fasilitas pelaporan yang ekstensif, alat analisis dan pemeriksaan, pembuat kode, dan generator dokumentasi. Secara umum, alat ini mencoba meningkatkan produktivitas dan kualitas dengan 1. Menegakkan metodologi pengembangan standar dan disiplin desain. 2. Meningkatkan komunikasi antara pengguna dan spesialis teknis. 3. Mengatur dan menghubungkan komponen desain dan menyediakan akses cepat ke komponen tersebut menggunakan repositori desain. 4. Mengotomatisasikan bagian analisis dan desain yang membosankan dan rawan kesalahan. 5. Mengotomatiskan pembuatan kode dan pengujian serta peluncuran kontrol. Agar dapat digunakan secara efektif, alat ini membutuhkan disiplin organisasi. Setiap anggota proyek pengembangan harus mematuhi seperangkat konvensi dan standar penamaan yang sama serta metodologi pengembangan. Alat ini terbaik menerapkan metode dan standar umum yang dapat mencegah penggunanya dalam situasi di mana disiplin organisasi kurang. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai alternative system building approaches yang terbagi menjadi traditional system life cycle. Siklus hidup sistem adalah metode tertua untuk membangun sistem informasi. Metodologi siklus hidup adalah pendekatan bertahap untuk membangun sistem, membagi pengembangan sistem menjadi tahapan formal seperti yang diilustrasikan pada gambar 13.9. Siklus hidup sistem masih digunakan untuk membangun sistem kompleks yang besar yang memerlukan analisis persyaratan yang ketat dan formal, spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya, dan kontrol yang ketat atas proses pembangunan sistem. Namun, pendekatan siklus hidup sistem bisa mahal, memakan waktu, dan tidak fleksibel. Pendekatan siklus hidup juga tidak cocok untuk banyak sistem desktop kecil yang cenderung kurang struktur dan lebih individual. Kemudian ada prototyping. Prototyping terdiri dari membangun sistem eksperimental dengan cepat dan murah untuk dievaluasi oleh pengguna akhir. Dengan berinteraksi dengan prototipe, pengguna bisa mendapatkan ide yang lebih baik tentang kebutuhan informasi mereka. Prototipe yang disetujui oleh pengguna dapat digunakan sebagai template untuk membuat sistem akhir. Prototipe adalah versi kerja dari sistem informasi atau bagian dari sistem, tetapi dimaksudkan hanya sebagai model awal. Setelah operasional, prototipe akan disempurnakan lebih lanjut hingga sesuai dengan kebutuhan pengguna. Setelah desain selesai, prototipe dapat dikonversi ke sistem produksi yang dipoles. Proses membangun desain awal, mencobanya, menyempurnakannya, dan mencoba lagi disebut proses iteratif pengembangan sistem, karena langkah-langkah yang diperlukan untuk membangun sistem dapat diulang berulang kali. Prototyping lebih eksplisit iteratif daripada siklus hidup konvensional dan secara aktif mempromosikan perubahan desain sistem. Dikatakan bahwa prototyping menggantikan pengerjaan ulang yang tidak direncanakan dengan iterasi yang direncanakan, dengan setiap versi lebih akurat mencerminkan kebutuhan pengguna. Steps in prototyping. Langkah pertama, identifikasi kebutuhan dasar pengguna. Perancang sistem, biasanya spesialis sistem informasi, bekerja dengan pengguna cukup lama untuk menangkap kebutuhan informasi dasar pengguna. Langkah kedua, kembangkan prototipe awal.
Perancang sistem membuat prototipe yang berfungsi dengan cepat, menggunakan alat untuk menghasilkan perangkat lunak dengan cepat. Langkah ketiga, gunakan prototipe. Pengguna didorong untuk bekerja dengan sistem untuk menentukan seberapa baik prototipe memenuhi kebutuhannya dan membuat saran untuk meningkatkan prototipe. Langkah keempat, merevisi dan meningkatkan prototipe. Membangun sistem mencatat semua perubahan permintaan pengguna dan menyempurnakan prototipe yang sesuai. Setelah prototipe direvisi, siklus kembali ke langkah 3 dan 4 diulang sampai pengguna puas. Advantage and disadvantage of prototyping. Prototyping paling berguna ketika ada beberapa ketidakpastian tentang kebutuhan atau solusi desain dan sering digunakan untuk merancang sistem informasi. Karena prototyping mendorong keterlibatan pengguna akhir yang intens di seluruh siklus hidup pengembangan sistem, sehingga lebih mungkin untuk menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan pengguna. Namun, prototyping cepat dapat mengabaikan langkah-langkah penting dalam pengembangan sistem jika prototipe selesai bekerja dengan cukup baik. Manajemen mungkin tidak melihat perlunya pemrograman ulang, desain ulang, atau dokumentasi lengkap dan pengujian untuk membangun sistem produksi yang dipoles. Beberapa dari sistem yang dibangun dengan tergesa-gesa ini mungkin tidak dengan mudah menampung data dalam jumlah besar atau sejumlah besar pengguna dalam lingkungan produksi. Gambar di samping merupakan proses pengembangan prototipe dapat dipecahkan menjadi 4 langkah. End user development. Beberapa jenis sistem informasi dapat dikembangkan oleh pengguna akhir dengan sedikit atau tanpa bantuan formal dari spesial teknis. Fenomena ini disebut sebagai pengembangan penggunaan akhir. Serangkaian perangkat lunak yang dikategorikan sebagai Fourth Generation Language. Fourth Generation Language adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna akhir membuat laporan atau mengembangkan aplikasi perangkat lunak dengan bantuan teknis minimal atau tanpa bantuan teknis. Beberapa alat generasi keempat ini juga meningkatkan produktivitas pemrograman profesional. Bahasa generasi keempat cenderung non-prosedur atau kurang prosedur dibandingkan bahasa pemrograman konvensional. Bahasa prosedur memerlukan spesifikasi urutan langkah atau prosedur yang memberitahu komputer apa yang harus digunakan dan bagaimana melakukannya. Pengguna akhir kemungkinan besar bekerja dengan perangkat lunak PC dan bahasa query. Bahasa query adalah alat perangkat lunak yang memberikan jawaban online langsung atas permintaan informasi yang tidak ditentukan sebelumnya. Bahasa query sering dikaitkan dengan perangkat lunak manajemen data dan sistem manajemen basis data. Secara keseluruhan, sistem yang dikembangkan pengguna akhir dapat diselesaikan lebih cepat daripada yang dikembangkan melalui siklus hidup sistem konvensional. Namun, alat generasi keempat masih belum dapat menggantikan alat konvensional untuk beberapa aplikasi bisnis, karena mereka tidak dapat dengan mudah menangani pemrosesan sejumlah besar transaksi atau aplikasi dengan logika prosedural yang ekstensif dan persyaratan pembaruan. Komputasi penggunaan akhir juga menimbulkan risiko organisasi karena terjadi di luar mekanisme tradisional untuk manajemen dan kontrol sistem informasi. Untuk membantu organisasi memaksimalkan manfaat pengembangan aplikasi penggunaan akhir, manajemen harus mengontrol pengembangan aplikasi penggunaan akhir dengan meminta pembenaran biaya proyek sistem informasi penggunaan akhir dan dengan menetapkan perangkat keras, perangkat lunak, dan standar kualitas untuk aplikasi yang dikembangkan pengguna. Gambar di samping merupakan kategori bahasa generasi keempat, di mana alat generasi keempat tersebut terdapat PC Software Tools, Query Language, Report Generator, Graphic Language, Application Generator, Application Software Package, Very High Level Programming Language.
Application Software Package and Outsourcing. Application Software Package. Banyak sistem telah dibangun di atas landasan paket aplikasi perangkat lunak. Jika sebuah paket perangkat lunak dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan organisasi, perusahaan tidak perlu membuat perangkat lunaknya sendiri. Perusahaan dapat menghemat waktu dan uang dengan menggunakan program perangkat lunak yang telah ditulis sebelumnya, dirancang sebelumnya, dan telah diuji sebelumnya dari paket. Jika sebuah organisasi memiliki persyaratan unik yang tidak ditangani oleh paket, banyak paket menyertakan kemampuan untuk kustomisasi. Fitur kustomisasi memungkinkan paket perangkat lunak dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan unik organisasi tanpa merusak integritas paket perangkat lunak. Ketika sistem dikembangkan menggunakan paket aplikasi perangkat lunak, analisis sistem akan mencakup upaya evaluasi paket. Kriteria evaluasi yang paling penting adalah fungsi yang disediakan oleh paket, fleksibilitas, keramahan pengguna, sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak, persyaratan basis data, upaya instalasi dan pemeliharaan, dokumentasi, kualitas vendor, dan biaya. Proses evaluasi paling sering kali dia didasarkan oleh Request for Proposal atau RFP, yang merupakan daftar rinci pernyataan yang diajukan ke vendor paket perangkat lunak. Selanjutnya yaitu outsourcing. Perusahaan yang berlangganan menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang disediakan oleh layanan sebagai platform teknis untuk sistem mereka. Dalam bentuk lain dari outsourcing, perusahaan dapat menyewa vendor eksternal untuk merancang dan membuat perangkat lunak untuk sistemnya, tetapi perusahaan tersebut akan mengoperasikan sistem pada komputernya sendiri. Vendor outsourcing mungkin domestik atau di negara lain. Dalam kasus offshore outsourcing, keputusannya cenderung lebih didorong oleh biaya. Seorang programmer terampil di India atau Rusia menghasilkan sekitar 10.000 sampai 20.000 dolar Amerika per tahun dibandingkan dengan 73.000 dolar per tahun untuk programmer yang sebanding di Amerika Serikat. Internet dan teknologi komunikasi berbiaya rendah telah secara drastis mengurangi biaya dan kesulitan mengordinasikan pekerjaan tim global di lokasi yang jauh. Selain menghemat biaya, banyak pengusaha outsourcing lepas pantai menawarkan aset dan keterampilan teknologi kelas dunia. Inflasi upah di luar Amerika Serikat baru ini mengikis beberapa keuntungan, dan beberapa pekerjaan telah dipindahkan kembali ke Amerika Serikat. Banyak perusahaan meremehkan biaya untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi vendor layanan teknologi informasi untuk transisi ke vendor baru. Untuk meningkatkan metode pengembangan perangkat lunak internal agar sesuai dengan vendor outsourcing, dan untuk memantau vendor yang memastikan mereka memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Perusahaan perlu mengalokasikan sumber daya untuk mendokumentasikan persyaratan pengiriman FRP, menangani biaya perjalanan, menegosiasi kontrak, dan manajemen proyek. Gambar 13.11 menunjukkan skenario terbaik dan terburuk untuk total biaya proyek outsourcing lepas pantai. Ini menunjukkan seberapa besar biaya tersembunyi mempengaruhi total biaya proyek. Kasus terbaik mencerminkan perkiraan terendah untuk biaya tambahan, dan kasus untuk terburuk mencerminkan perkiraan tertinggi untuk biaya ini. Seperti yang ada di sini, biaya tersembunyi meningkatkan total biaya proyek outsourcing lepas pantai dengan tambahan 15 hingga 57%. Bahkan dengan biaya tambahan ini, banyak perusahaan akan mendapatkan manfaat dari outsourcing lepas pantai jika mereka mengelola pekerjaan dengan baik.
Di bawah skenario terburuk, sebuah perusahaan masih akan menghemat sekitar 15%. Application Development for the Digital Firm, Rapid Application Development atau ARD. Istilah pengembangan aplikasi cepat digunakan untuk menggambarkan proses pembuatan sistem yang dapat diterapkan ini dalam waktu yang sangat singkat. LRD dapat mencakup penggunaan programan visual dan alat lain untuk membangun antarmuka penggunaan grafis, pembuatan prototipe berulang dari elemen sistem utama, otomatisasi pembuatan kode program, dan kerjasama tim yang erat di antara penggunaan akhir dan spesialis sistem informasi. Sistem sederhana seringkali dapat dirakit dari komponen yang telah dibuat sebelumnya. Prosesnya tidak harus berurutan, dan bagian-bagian penting dari pengembangan dapat terjadi secara bersamaan. Kadang-kadang teknik yang disebut Joint Application Design atau JID digunakan untuk mempercepat generasi kebutuhan informasi dan untuk mengembangkan desain sistem awal. JID menyatukan penggunaan akhir dan spesialis sistem informasi dalam sesi interaktif untuk membahas desain sistem. Agile Development berfokus pada pengiriman cepat perangkat lunak yang berfungsi dengan memecah proyek besar menjadi serangkaian subproyek kecil yang selesai dalam waktu yang singkat menggunakan iterasi dan umpan balik terus-menerus. Setiap mini proyek dikerjakan oleh tim seolah-olah itu adalah proyek yang lengkap, termasuk perencanaan, analisis kebutuhan, desain, pengkodean, pengujian, dan dokumentasi. Peningkatan atau penambahan fungsionalitas baru terjadi dalam iterasi berikutnya saat pengembangan mengklarifikasi persyaratan. Ini membantu meminimalkan risiko keseluruhan dan memungkinkan proyek untuk beradaptasi dengan perubahan yang lebih cepat. Component Based Development and Web Service. Untuk lebih mempercepat pembuatan perangkat lunak, kelompok objek telah dirakit untuk menyediakan komponen perangkat lunak untuk fungsi umum seperti antarmuka pengguna grafis atau pemesanan online. Pendekatan pengembangan perangkat lunak ini disebut Component Based Development dalam memungkinkan sistem dibangun dengan merakit dan mengintegrasikan komponen perangkat lunak yang ada. Bisnis menggunakan pengembangan berbasis komponen untuk membuat aplikasi e-commerce. Mereka dengan menggabungkan komponen yang tersedia secara komersial untuk keranjang belanja, autentikasi pengguna, mesin pencari, dan katalog dengan perangkat lunak untuk kebutuhan bisnis unik mereka sendiri. Layanan web dan komputasi berorientasi layanan. Bab 5 memperkenalkan layanan web sebagai komponen perangkat lunak yang digunakan secara longgar dan dapat digunakan kembali, yang disampaikan menggunakan Extensible Markup Language atau XML dan protokol dan standar terbuka lainnya yang memungkinkan satu aplikasi untuk berkomunikasi dengan yang lain tanpa memerlukan pemrograman khusus untuk berbagi data dan jasa. Selain mendukung integrasi sistem internal dan eksternal, layanan web dapat digunakan sebagai alat untuk membangun aplikasi sistem informasi baru atau menyempurnakan sistem yang ada. Karena layanan perangkat lunak ini menggunakan serangkaian standar universal, mereka berjanji akan lebih murah dan lebih mudah untuk digabungkan daripada komponen berpemilik. Layanan web dapat melakukan fungsi tertentu, dan mereka juga dapat menggunakan layanan web lain untuk menyelesaikan transaksi yang lebih kompleks, seperti memeriksa kredit, pengadaan, atau memesan produk. Pengembangan aplikasi mobile. Mengembangkan aplikasi untuk platform seluler sangat berbeda dengan pengembangan untuk PC dan layarnya yang jauh lebih besar. Berkurangnya ukuran perangkat seluler membuat penggunaan jari dan gerakan multisentuh jauh lebih mudah daripada mengetik dan menggunakan keyboard. Aplikasi seluler perlu dioptimalkan untuk tugas spesifik yang harus mereka lakukan. Mereka tidak boleh mencoba melakukan terlalu banyak tugas
dan harus dirancang agar mudah digunakan. Pengalaman pengguna untuk interaksi seluler pada dasarnya berbeda dari menggunakan PC desktop atau laptop. Menghemat sumber daya, bandwidth, ruang layar, memori, pemrosesan, entry data, dan gerakan pengguna merupakan prioritas utama. Saat situs web lengkap yang dibuat untuk desktop menyusut menjadi seukuran layar ponsel cerdas, sulit bagi pengguna untuk menavigasi situs. Pengguna harus terus memperbesar dan memperkecil dan menggulir untuk menemukan materi yang relevan. Oleh karena itu, perusahaan biasanya mendesain situs web khusus untuk antarmuka seluler dan membuat beberapa situs seluler untuk memenuhi kebutuhan ponsel cerdas, tablet, dan browser desktop. Ini setara dengan setidaknya 3 situs dengan konten, pemeliharaan, dan biaya terpisah. Saat ini, situs web mengetahui perangkat apa yang Anda gunakan karena browser Anda akan mengirimkan informasi ini ke server saat Anda masuk. Berdasarkan informasi ini, server akan menampilkan layar yang sesuai. Salah satu solusi untuk masalah memiliki 3 situs web yang berbeda adalah dengan menggunakan desain web yang responsif. Desain web responsif memungkinkan situs web mengubah tata letak secara otomatis sesuai dengan resolusi layar pengunjung, baik di desktop, tablet, atau ponsel cerdas. Pendekatan ini menggunakan campuran grid dan tata letak yang fleksibel, gambar yang fleksibel, dan query media yang mengoptimalkan desain untuk konteks tampilan yang berbeda. Saat pengguna beralih dari laptopnya ke iPad, iPhone, atau perangkat genggam Android, situs web secara otomatis mengakomodasi perubahan resolusi dan ukuran gambar. Ini menghilangkan kebutuhan akan desain dan pengembangan terpisah untuk setiap perangkat baru. Dengan desain yang responsif, pengguna di berbagai perangkat dan browser akan memiliki akses ke satu sumber konten, ditata agar mudah dibaca, dan dinavigasi dengan perubahan ukuran panning dan scrolling yang minimal. Ada 3 platform utama untuk aplikasi seluler: iPhone atau iPad, Android, dan Windows Phone. Setiap platform untuk aplikasi seluler memiliki lingkungan pengembangan terintegrasi, seperti Apple iOS SDK atau Software Development Kit untuk iPhone atau iPad yang menyediakan alat untuk menulis, menguji, dan menerapkan aplikasi lingkungan platform target. Perusahaan besar atau pemilik bisnis dengan pengalaman pemrograman menggunakan kit pengembangan perangkat lunak ini untuk membuat aplikasi dari awal. Pengembangan aplikasi juga dapat dialihdayakan ke perusahaan pengembangan aplikasi khusus yang membebankan biaya hingga $20.000 untuk merancang dan mengembangkan aplikasi dan biaya tambahan untuk memperbarui perangkat lunak. Sejumlah perusahaan seperti Red Foundry menawarkan template aplikasi untuk usaha kecil dan yang tidak mampu membayar pemrogram bergaji tinggi. Apa yang diperlukan untuk mengarah ke seluler? Bagaimana kita harus beralih ke seluler? Hampir setiap perusahaan saat ini menanyakan pertanyaan itu. Pada tahun 2013, lebih banyak orang akan menggunakan ponsel mereka daripada PC untuk online, dan akan ada satu perangkat seluler untuk setiap orang di bumi pada tahun 2015. Jumlah pencarian web yang dilakukan di perangkat seluler meningkat lebih dari 4 kali lipat sejak 2010. Pelanggan berharap bahwa menuntut untuk dapat menggunakan perangkat mobile pilihan mereka untuk memperoleh informasi atau melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja. Jadi, jika sebuah perusahaan ingin tetap terhubung dengan pelanggannya, ia memerlukan semacam kehadiran seluler. Apa yang dilakukan perusahaan dan dari mana mereka memulai? Mengembangkan aplikasi seluler atau situs web seluler memiliki beberapa tantangan khusus. Pengalaman pengguna di perangkat seluler pada dasarnya berbeda dari PC. Ada fitur khusus pada perangkat seluler seperti layanan berbasis lokasi yang memberi perusahaan potensi untuk berinteraksi dengan pelanggan dengan cara baru yang berarti perusahaan harus dapat memanfaatkan fitur tersebut sambil memberikan pengalaman yang sesuai untuk layar kecil. Ada beberapa platform seluler yang dapat digunakan: iPhone, Android, Windows Phone, dan mungkin BlackBerry, dan perusahaan mungkin memerlukan versi aplikasi yang berbeda
untuk dijalankan di masing-masing platform tersebut. Anda tidak bisa begitu saja memposting situs web atau aplikasi desktop ke smartphone atau tablet. Ini adalah proses pengembangan sistem yang berbeda. Penting untuk memahami bagaimana, mengapa, dan di mana pelanggan menggunakan perangkat seluler dan bagaimana pengalaman seluler ini mengubah interaksi dan perilaku bisnis. Misalnya, apakah pelanggan yang menggunakan aplikasi menangani sendiri lebih banyak transaksi dan lebih sedikit menggunakan ponsel? Apakah mereka menghabiskan lebih banyak atau lebih sedikit waktu untuk meneliti produk dan berbelanja dari perangkat seluler? Deckers Outdoor Corporation, perusahaan induk dari merek seperti UGG, Australia, Teva, dan Simple Sauce, menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari perilaku seluler pelanggannya. Itu melihat bagaimana pelanggan menggunakan perangkat seluler mereka saat berbelanja dan meneliti merek untuk mengetahui bagaimana konsumen akan terhubung dengan mereknya melalui saluran seluler. Saat orang menggunakan perangkat seluler, bagaimana mereka meneliti produk? Informasi apa yang mereka inginkan tentang merek? Apakah mereka mencari informasi tentang fitur produk, review produk, atau lokasi toko retail? Analisis pelanggan Decker menunjukkan bahwa ketika konsumen menggunakan perangkat seluler di dalam toko Deckers, yang paling penting adalah interaksi yang lancar. Pelanggan ingin dapat melihat produk di perangkat selulernya dan melihat informasi yang sama di perangkat tersebut seperti yang diperoleh orang tersebut di toko, ditambah beberapa informasi tambahan seperti ulasan konsumen. Review summary. Yang pertama, bagaimana membangun sistem baru menghasilkan perubahan organisasi. Membangun sistem informasi baru merupakan salah satu bentuk perubahan organisasi yang terencana. 4 jenis perubahan yang dimungkinkan oleh teknologi adalah yang pertama, otomatisasi, yang kedua, rasionalisasi prosedur, yang ketiga, desain ulang proses bisnis, dan yang terakhir, pergeseran paradigma, dengan perubahan berjangkauan jauh yang membawa risiko dan manfaat terbesar. Banyak organisasi menggunakan manajemen proses bisnis untuk mendesain ulang alur kerja dan proses bisnis dengan harapan mencapai terobosan produktivitas yang dramatis. Yang kedua, apa kegiatan inti dalam proses pengembangan sistem? Kegiatan inti dalam pengembangan sistem adalah analisis sistem, desain sistem, pemrograman, pengujian, konversi, produksi, dan pemeliharaan. Analisis sistem adalah studi dan analisis masalah sistem yang ada dan identifikasi persyaratan untuk solusinya. Desain sistem memberikan spesifikasi untuk solusi sistem informasi, menunjukkan bagaimana komponen teknis dan organisasionalnya cocok satu sama lain. Yang ketiga, apa metode utama untuk memodelkan dan merancang sistem? 2 metodologi utama untuk pemodelan dan perancangan sistem informasi adalah metodologi terstruktur dan pengembangan berorientasi objek. Metodologi terstruktur fokus pada proses pemodelan dan data secara terpisah. Diagram aliran data adalah alat utama untuk analisis terstruktur, dan bagan struktur adalah alat utama untuk mewakili desain perangkat lunak terstruktur. Pengembangan berorientasi objek memodelkan sistem sebagai kumpulan objek yang menggabungkan proses dan data. Pemodelan berorientasi objek didasarkan pada konsep kelas dan pewarisan. Keempat, apa metode alternatif untuk membangun sistem informasi? Metode tertua untuk membangun sistem adalah siklus hidup sistem, yang mengharuskan sistem informasi dikembangkan dalam tahap format. Tahapan harus berjalan berurutan dan memiliki keluaran yang jelas. Masing-masing memerlukan persetujuan formal sebelum tahap berikutnya dapat dimulai. Siklus hidup sistem berguna untuk proyek besar yang membutuhkan spesifikasi formal dan kontrol manajemen yang ketat pada setiap tahap pembangunan sistem, tetapi sangat kaku dan mahal. Prototyping terdiri dari membangun sistem eksperimental dengan cepat dan murah bagi pengguna akhir untuk berinteraksi dan mengevaluasi. Prototyping mendorong keterlibatan pengguna akhir dalam pengembangan sistem dan iterasi desain sampai spesifikasi ditangkap secara akurat. Yang kelima, apa pendekatan baru untuk pembangunan sistem di era perusahaan digital? Perusahaan beralih ke desain aplikasi cepat atau RAD, desain aplikasi bersama atau JAD,
pengembangan tangkas, dan komponen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali untuk mempercepat proses pengembangan sistem. RAD menggunakan perangkat lunak berorientasi objek, pemrograman visual, pembuatan prototip, dan alat generasi keempat untuk pembuatan sistem yang sangat cepat. Pengembangan tangkas memecah proyek besar menjadi serangkaian subproyek kecil yang diselesaikan dalam waktu singkat menggunakan iterasi dan umpan balik berkelanjutan. Pengembangan berbasis komponen mempercepat pengembangan aplikasi dengan mengelompokkan objek ke dalam rangkaian komponen perangkat lunak yang dapat digabungkan untuk membuat aplikasi bisnis berskala besar. Layanan web menyediakan seperangkat standar umum yang memungkinkan organisasi untuk menghubungkan sistem mereka terlepas dari platform teknologi mereka melalui arsitektur plug-and-play standar. Pengembangan aplikasi seluler harus memperhatikan kesederhanaan, kegunaan, dan kebutuhan untuk mengoptimalkan tugas untuk layar kecil. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih dan selamat siang.